Perkenalkan, nama saya Hils Batuara, NIM 219244202. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah dalam proses manajemen. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Perumusan tujuan merupakan usaha perpaduan kepentingan dan masukan dari semua pihak sehingga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dapat bersinergi dan mencapai tujuan tersebut. Agar perusahaan berjalan efektif, seorang manajer perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Yang kedua, menetapkan tujuan. Penetapan tujuan adalah semacam tahap utama manajemen yang melibatkan penetapan tujuan utama atau serangkaian tujuan yang sesuai dengan tujuan, instruksi strategi atau pengaturan tujuan strategi dan sifat tugas yang harus diselesaikan. Ada 3 penting momen dari proses penetapan tujuan, yaitu yang pertama, hasil nyata dengan tujuan sebagai gambaran internal dan prediksi subjektif selalu berbeda. Yang kedua, semakin jelas tujuan diwujudkan dan disajikan, semakin intens proses motivasi untuk mencapainya, serta semakin aktif mencapai hasil. Yang ketiga, semakin kuat motivasi di awal, semakin terdistorsi potensi subjektif tujuan. Yang ketiga, melakukan analisa kesempatan. Jika Anda sedang berencana membangun sebuah bisnis, penting melakukan analisa usaha sebelum menjalankan bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Hal ini tentu berlaku untuk semua jenis usaha, tak memandang skala kecil maupun besar. Jika Anda memiliki modal awal yang besar, ada baiknya jika Anda merekrut para pakar untuk melakukan analisa terhadap bisnis yang akan dibangun. Yang keempat, melakukan analisa sumber daya. Kebutuhan atau permintaan akan sumber daya oleh suatu organisasi adalah merupakan ramalan kebutuhan akan sumber daya. Ini bukan sekedar kuantitas atau jumlah saja, tetapi juga menyangkut soal kualitas. Dalam meramalkan kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang, perlu memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan harus diperhitungkan dalam membuat ramalan kebutuhan sumber daya manusia pada waktu yang akan datang, yaitu yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berbeda di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategi dan rencana operasional. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan sumber daya sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangannya di masa depan. Dengan kata lain, faktor internal adalah alasan permintaan sumber daya yang bersumber dari kekurangan sumber daya di dalam organisasi atau perusahaan yang menyebabkan diperlukan penambahan jumlah sumber daya. Yang kelima, identifikasi dan pengembangan alternatif. Pengembangan alternatif dengan analisa hasil evaluasi adalah upaya mengembangkan alternatif kebijakan dengan mendasarkan diri pada evaluasi program atau kebijakan yang pernah dijalankan. Yang keenam, implementasi strategi. Implementasi adalah proses mewujudkan rencana. Manajemen implementasi adalah tata kelola dan kepemimpinan yang bertindak dengan ide, rencana, metode, desain, prinsip, etika, dan motivasi untuk melakukan dalam upaya mewujudkan tujuan. Implementasi menurut Merriam-Webster, suatu tindakan atau contoh penerapan sesuatu. Tindakan ini meliputi proses membuat sesuatu menjadi aktif atau efektif. Implementasi adalah proses yang mengubah strategi dan rencana menjadi tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi. Dan yang terakhir yaitu apa itu pelaksanaan keputusan dalam manajemen. Pengambilan keputusan merupakan proses rangkaian kegiatan menganalisa berbagai fakta, informasi, data, dan teori atau pendapat yang
sampai pada suatu kesimpulan yang dinilai paling baik dan tepat. Ada 8 tahapan, yaitu yang pertama keputusan terbaik menurut, baru yang kedua ketahui tujuan utamanya, yang ketiga identifikasi masalah, yang keempat kumpulkan data-data yang diperlukan, yang kelima mengidentifikasi alternatif, yang keenam memilih alternatif, yang ketujuh evaluasi alternatif, dan yang kedelapan pengendalian dan pengevaluasian keputusan. Sekian sedikit penjelasan saya tentang langkah dalam proses manajemen. Jika ada kekurangan saya, mohon dimaaf. Terima kasih.